Coba bayangin deh, Anda lagi di puncak karir, sukses, dihormati semua orang, terus Anda tinggalin semuanya. Nah, itulah inti dari kisah Santo Andreas Avellino, sebuah perjalanan yang luar biasa tentang gimana satu keputusan berani bisa mengubah segalanya. Yuk, kita telusuri kisahnya. Jadi, pertanyaannya, gimana caranya seorang pengacara gereja yang super brilian bisa jadi seorang santo? Perjalanannya ini adalah sebuah kisah tentang panggilan, kerendahan hati, dan dedikasi yang total. Oke, kita mulai ceritanya dari awal banget. Setiap cerita hebat pasti punya permulaan kan? Nah, kisah kita ini dimulai di Sisilia, dengan seorang anak laki-laki yang punya nama panggilan spesial dari ibunya. Dari awal aja nih, Lorenzo Avellino atau panggilannya Lancelotto, ini kayak hidup di dua dunia gitu. Di satu sisi dia soleh banget. Setiap hari berdoa rosario, sebuah kebiasaan yang jarang loh waktu itu. Di sisi lain, dia itu jenius hukum, sampai dapat gelar doktor di bidang hukum gereja. Nah, gabungan antara iman yang kuat dan otak yang cemerlang inilah yang nantinya ngebentuk takdirnya. Karena reputasinya yang keren itu, Lorenzo yang masih muda dapat tugas pertamanya di Napoli. Dan ini bukan tugas sembarangan loh, sebuah tugas yang bakal nguji bukan cuma keahlian hukumnya, tapi juga karakter aslinya. Jadi masalahnya tuh gini, Uskup Agung ngasih dia tugas yang bisa dibilang hampir mustahil, yaitu menertibkan sebuah biara yang disiplinnya udah longgar banget, sampai jadi omongan satu kota. Wah, ini bukan pekerjaan gampang, apalagi buat seorang imam muda. Tapi yang bikin menarik itu, caranya dia nyelesain masalah. Bukannya pakai paksaan atau aturan yang kaku, Lorenzo milih jalan yang beda banget. Dia memimpin dengan contoh. Dengan kerja kerasnya, kesabarannya, dan integritasnya sendiri, dia berhasil memulihkan disiplin di biara itu. Ini jadi bukti awal kalau kekuatan dia itu bukan dari paksaan, tapi dari inspirasi. Setelah sukses besar kayak gitu, kita pasti mikir dong, wah karirnya bakal makin meroket nih. Tapi, justru disinilah ceritanya berbelok tajam. Lorenzo membuat sebuah keputusan yang mengubah arah hidupnya untuk selamanya. 35? Ya, di umur segitu, di puncak-puncaknya karir, Pater Lorenzo mutusin buat ninggalin semuanya. Dia melepaskan profesi hukum gerejanya yang bergengsi itu untuk menjawab panggilan yang jauh lebih dalam dan radikal. Dan buat nandain transformasi ini, dia milih nama baru, Andreas. Nama yang artinya pemberani atau perkasa. Ini bukan cuma ganti nama biasa ya, tapi semacam pernyataan misi. Dia akan jadi biarawan sederhana di Ordo Detiens, tapi dengan keberanian dan kekuatan iman yang benar-benar baru. Dengan identitas barunya sebagai Andreas, dia mulai babak kedua dalam hidupnya. Babak yang isinya bukan lagi soal hukum dan administrasi, tapi pelayanan langsung ke umat. Dan dampaknya, wah, luar biasa. Dan bener aja, dampaknya gede banget. Dia jadi pemimpin ordonya, dia bangun banyak biara, jadi pengkhotbah yang ulung dan pembimbing rohani yang dicari-cari orang. Selama lebih dari 50 tahun, bareng sama tokoh besar lainnya kayak Santo Carlos Borromeus, dia jadi ya semacam mesin penggerak pembaruan iman di seluruh Italia. Bahkan sampai akhir hayatnya pun hidupnya itu jadi cerminan pelayanannya. Dia meninggal dunia di kaki altar, pas lagi merayakan Ekaristi. Benar-benar akhir yang puitis banget buat hidup yang sepenuhnya dipersembahkan kepada Tuhan. Oke, setelah kita dengar perjalanan hidup yang luar biasa, terus apa nih yang bisa kita petik buat kita sekarang? Apa sih pesan abadi dari kisah Andreas Avellino nih? Ternyata ada 3 pilar utama dalam hidupnya. Pertama, doa yang dalam banget. Sejak kecil doa itu jadi fondasinya. Kedua, hidup jadi teladan. Dia itu nggak cuma ngomong tapi ngasih contoh. Dan yang paling penting, pelayanan yang rendah hati. Dia rela nuker karir cemerlangnya demi melayani, dan justru di situ dia nemuin keagungan yang sejati. Ceritanya juga ngingetin kita ya, kalau perubahan sejati itu selalu mulainya dari dalam, dari hati. Bahwa nggak pernah ada kata terlambat buat memilih jalan hidup yang baru. Dan yang terpenting, komitmen satu orang aja, itu benar-benar bisa mengubah dunia. Dan kita tutup dengan kutipan ini, yang rasanya pas banget buat ngerangkum seluruh filosofi hidupnya. Kisah Santo Andreas Avellino ini ngingetin kita kalau perjalanan iman itu bukan lari sprint, tapi maraton. Kesetiaan, setiap hari, sampai nafas terakhir, itulah ekspresi cinta yang paling murni. Nah, ini jadi pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng, kesetiaan macam apa sih yang lagi kita bangun dalam hidup kita masing-masing?